Kalau ternyata Tuhan panggil kita malam ini, apakah kita sudah siap? Ada haleluya. Ya. Saudara, tahun 99 saya masuk sekolah kitab. Saya ingin mengenal pribadi Tuhan Yesus lebih lagi. Saya nggak ada keinginan untuk jadi pendeta, nggak ada. Karena jujur, yang lebih banyak bikin saya kecewa justru pendeta, saudara. Makanya saudara, yuk kita jadi anak-anak Tuhan, jadi berkat lah. Ada amin? Jadi berkat. Tapi ujung-ujungnya sekolah Alkitab, aktif di gereja, di pendeta juga, saudara. Kan kayak gitu. Tapi sempat 2 tahun saya kantongi titah pendeta saya, malu jadi pendeta, saudara. Akhirnya saya dinasihati sama pemimpin saya, bahwa Abigail jangan begitu. Itu kemurahan Tuhan, itu hadir dari Tuhan, jangan disembunyikan. Justru Ibu Abigail harus buktikan bahwa ibu bukan seperti pendeta kebanyakan di luar sana. Ada amin, ada haleluya. Ya, saudara, tahun 99 itu apa yang Tuhan janjikan lewat Nabi Yoel? Itu ada dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan sedang mencurahkan rohnya atas semua manusia. Amin. Ya, anak-anak muda akan bernubuat, turunan-turunan akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan menerima mimpi. Amin. Tuhan berikan saya penglihatan dalam sebuah mimpi, saudara. Tahun 99. Apa yang Tuhan nyatakan? Di dalam mimpi itu terjadi gempa bumi yang hebat, sampai permukaan bumi itu terbuka, saudara. Lalu saya ketakutan, saya lari masuk dalam rumah. Tetapi dari dalam rumah saya tertegun, kok ada cahaya terang dari arah luar rumah. Lalu saya keluar, saya cari sumber cahaya, dan ketika itu langit mengeluarkan cahaya yang begitu dahsyat. Ya, tapi ternyata gempa bumi itu mengawali karena akan ada malaikat Tuhan yang mau turun. Sebab dari celah-celah cahaya turun seorang malaikat Tuhan. Wajahnya seperti kilat, bajunya seperti salju, seperti Injil Matius catat. Dia punya sayap tinggi melebihi kepala, persis turun di depan saya, tapi kakinya tidak sampai menginjakkan kaki ke bumi. Dan apa yang malaikat Tuhan ini katakan pada saya? Pesan Tuhan ini merupakan tongkat estafet. Saudara tahu aturan main pelari estafet? Tahu ya? Tongkat ini kita harus oper lagi ke orang lain. Betul? Kalau kita nggak oper lagi ke orang lain, berarti permainan selesai. Kira-kira kita menang atau kalah? Kalah. Darah Yesus tidak ditumpahkan supaya kita jadi orang yang kalah. Darah Yesus ditumpahkan supaya kita jadi umat lebih dari pemenang. Amin. Ada amin? Amin. Darah Yesus tidak ditumpahkan supaya kita hanya jadi rakyat jelata. Darah Yesus ditumpahkan supaya kau dan aku jadi prince and princess the kingdom of God. Amin. Ada amin? Yes. Ketika saya berikan kesaksian ini, automatically tongkat estafet berpindah ke tangan saudara. Tugas saudara harus oper lagi ke orang lain. Ada amin? Amin. Apa yang malaikat Tuhan ini katakan? Aku diutus kepada kamu supaya kamu memberitahukan kepada umat Tuhan bahwa kedatangan Kristus sudah sangat-sangat singkat. Amin. Ada amin? Yes. Kata sangat itu tidak hanya sekali diucapkan, tapi sampai berulang. Apa artinya? Itu membuktikan betapa Tuhan Yesus sangat-sangat serius sama kita. Yes. Jadi kalau Tuhan yang punya alam semesta, kalau Tuhan yang punya surga, yang punya neraka bisa serius sama kita yang cuma debu dan tanah, keterlaluan kalau kita nggak bisa serius sama Tuhan. Ada amin? Kasih tos dulu kanan kiri, katakan kau serius sama Tuhan. Serius sama Tuhan. Ada amin? Saya bertobat usia 25 tahun. Sekarang usia saya sudah 50 tahun. 25 tahun. Anak saya 3, cucu 1. Tidak mudah sebagai seorang single parent. Saya hadapi ini semua, saudara. Saya nggak ada pekerjaan lain, saudara. Saya seorang full timer untuk melayani Tuhan. Tapi saya bilang sama Tuhan, jangan lebih banyak usiaku mendukakan Tuhan ketimbang aku melayani Tuhan. Oh ya. Ada amin, saudara? Amin. Yes. Ya, saudara. Kemarin saya baru tiba dari Indonesia. Melalui doa, pengujian dan lain-lain, akhirnya saya berangkat ke negara ini. Satu, kuasa identitas. Saudara pasti semua sudah mengerti, sudah di luar kepala. Identitas kita di dalam Tuhan siapa? Identitas kita di dalam Tuhan? Anak Yesus Tuhan kita. Maksudnya identitas kita. anak Tuhan. Anak Tuhan, ya kan? Banyak identitas kita, murid Tuhan, lain-lain. Tapi hari ini yang bisa saya bagikan. Tapi sebelumnya, saya mau mengajak saudara untuk kita merenungkan satu hal. Kalau menurut saudara, kuasa identitas itu penting apa enggak? Penting. Kenapa penting? Misalkan begini, kita melamar di sebuah perusahaan.
Kita diterima bekerja di situ. Oke, Bapak Ibu hari Senin datang mulai bekerja di kantor kami. Datanglah kita ke kantor itu hari Senin. Tapi kita nggak dikasih tahu tugas kita apa, peranan kita apa di kantor itu, saudara. Sekretaris kah? Bendahara, resepsionis, cleaning service, security. Kita nggak dikasih tahu. Kira-kira hari Senin kita datang, kita berfungsi nggak? Enggak. Enggak ya? Ya kan? Iya ya. Peranku apa ya? Di kantor ini aku ngapain ya? Oh udahlah, ini CCTV di mana-mana, ya kan? Kalau nggak kerja nanti potong uang makan. Iya kalau potong uang makan, kalau dipecat, ya kan? Wah, udahlah. Lihat bendahara lagi hitung uang. Ini nih, sini saya bantuin nih hitung uang. Kamu nih siapa? Ini intern, nggak boleh sembarangan pegang uang perusahaan kan gitu, betul nggak? Lihat meja reception, ya kan? Mbak, geser dikit biar saya kelihatan kerja, yuk saya bantuin jadi reception. Salam-salamin tamu. Loh, resepsionnya bingung nggak saudara? Loh, Anda siapa? Nggak pakai seragam reception, ya kan? Mau ngapain? Atau udahlah jabatan tinggi-tinggi ditolak, ngeliat cleaning service, udah masih minta bantuin ngepel sih, ngepel gitu kan? Loh jangan. Kalau kerjaan saya kamu yang ambil, saya kelihatan nganggur, saya dipecat sama bos kan gitu saudara. Betul nggak? Intinya kita nggak berfungsi ya, betul? Ya. Itu baru peraturan di bumi. Apalagi kerajaan sorga. Yes. Ada amin. Amin. Ada amin. Amin. Saudara, hal penting pertama, kita buka dalam Yohanes 1 ayat 12. Identitas kita yang pertama yaitu menjadi anak-anak Allah. Amin. Semua bawa kitab atau bawa Samsung suci, iPhone suci. Zaman sekarang handphone mendadak pada suci semua. Gara-gara ada firman Tuhan. Yes. Jangan sampai nanti nafiri Allah terakhir dibunyikan, yang diangkat handphonenya, yang punya ketinggalan. Yang punya kalah perbendaharaan firman Tuhan. Alias malas baca Alkitab. Tapi di sini enggak ya. Amin. Amin. Yang amin cuma 5 orang. Dan cuma 5 orang yang rajin baca Alkitab. Ya, kita baca 3, 2, 1. Tetapi Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Percaya dalam namanya. saudara, wait, just a minute. Saudara pernah pacaran, pernah main surat-suratan nggak? Pernah ya? Atau minimal pakai BBM atau SMS. Kalau baca surat cinta meskipun lewat handphone dari Yayang, kira-kira senang nggak? Sering kali kita baca bolak-balik, betul? Semangat ya. Ini surat cintanya Tuhan. Seharusnya passion kita bisa lebih lagi baca ini. Ada amin? Mau baca dengan powerful? Yes. Oke, 3, 2, 1. Tetapi Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ingat, dengan hati percaya, dengan mulut mengaku, orang diselamatkan. Ada haleluya. Yes. Ya. Tapi masalahnya seringkali banyak orang Kristen cuma tahu mereka itu anak Allah. Oh, udahlah, tenang gitu kan. Tapi seberapa jauh kita mengaplikasikan hal ini dalam hidup kita kerjakan. Satu hari, ini terjadi waktu tahun 2005. Saya ada dalam satu kesesakan. Ada dalam satu masalah yang besar. Tapi Allah kita lebih besar dari masalah kita. Amin. Amin. Ada orang yang mau dibohongi, saudara. Pegang kepercayaan itu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, peluk terus firman Tuhan. Dan engkau adalah Prince and Princess the Kingdom of God. Yes. Mintalah kepadaku, maka keluarga besarmu, kota ini, Indonesia, Amerika akan diberikan menjadi milik bersama Tuhan. Ada amin? Ada amin? Saudara, saya melihat seperti itu. Wow, dahsyat. Itu alam semesta, kekayaan Tuhan tuh kecil di sekeliling saya. Dan Tuhan bilang, kamu lihat, kamu adalah anakku, kamu adalah ahli warisku. Semua yang aku punya, kamu juga punya. Amin. Makanya saya bilang sama teman-teman saya, Amerika, ini kan udah yang keberapa kali saya ke Amerika. Apa hebatnya, saya bilang? Nggak ada yang lebay, nggak ada yang berlebihan. Amerika hanya bagian kecil dari bumi ini. Bumi yang begitu besar ada dalam genggaman tangan Tuhan, cuma seperti titik abu, saudara, betul?
Ya, sekali lagi, Amerika cuma ada kecil bagian di dalam bumi. Bumi yang begitu besar adalah genggaman Tuhan. Allah yang maha besar, maha perkasa. Dan Allah yang maha besar, maha perkasa tinggal dalam dirimu. Halo? Amin. Kecil nggak Amerika? Nggak ada yang bisa disombongin, saudara. Yes. Semua milik Tuhan. Amin. Ada amin. Ya. Wow, dahsyat. Jadi saudara, tinggal kita mau memakai apa enggak identitas kita di dalam Kristus sebagai anak Tuhan. Ada amin. Amin. Ya. Lalu yang next identitas kita sebagai, ini istimewa saudara, sebagai mempelai Kristus. Katakan bersama saya 3, 2, 1, mempelai Kristus. Saudara, saya menerima pencerahan dari Tuhan seperti ini. Ketika dua orang di dunia, pria dan wanita menikah, sudah pasti si wanita menyandang nama suami. Betul ya? Yes. Nggak mungkin sepasang pria dan wanita menikah, si istri menyandang nama tetangganya. Nggak mungkin, saudara. Ada amin, ya kan? Nah, nanti suaminya nangis, nyanyi sama istrinya, inikah namanya cinta. Nggak tuh saudara ya? Ya, sudah pasti si istri menyandang nama suami. Ini adalah satu identitas yang sangat-sangat spesial. Yes. Saudara, engkau dalami makna peran ini, saudara. Engkau jadi suami, jadi istri, nggak mungkin sering uring-uringan atau bete gara-gara nggak diperhatikan. Aku bikin kopi pagi-pagi nggak diminum, sakit hati ini, kok usah begitu, wah istriku nggak bisa tunduk. Status kita ini jelas mempelai Kristus. Amin. Ada amin. Tapi kalau bisa harus tetap memperhatikan pasangan, ya. Biasanya kan kalau baru-baru nikah, suami belum bangun udah bikin kopi, udah bikin sarapan, betul nggak? Pernikahan berjalan 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 30 tahun, lama-lama udah ya, mau ikut doa dulu sama Pak Sore, mau doa keliling ya kan? Loh mana kopinya? Aduh sibuk, wah aku pengen kopi. Oh sebentar, istrinya kerok ke kantong, dikeluarin apa? Permen kopiku. Ini aja Pak, lo kok permen kopiku lah, itu kan ganti kopi, sama aja. Mengucap syukur dalam segala hal, pakai ayat firman Tuhan. Nggak gitu ya? Ya, luar biasa Tuhan kan? Melalui korban darahnya sendiri, Dia angkat kita menjadi mempelainya. Yes. Gereja Tuhan adalah mempelai Kristus. Ada amin? Amin. Saudara, sadari ini, aplikasikan dalam hidupmu. Mainkan peranmu. Kalau mempelai kan pasti mengasihi, betul nggak? Pasti intim ya. Mau intim sama Tuhan? Amin. Ketika nafirala terakhir dibunyikan, kita pulang ke surga, kita ngapain? Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 8. Masuk dalam prosesi pesta perkawinan anak domba Allah. Yes. Orang nikah, modalnya apa? Rumah, mobil, deposito tuh nomor belakang, saudara. Cinta. Jangan sampai nafiri Allah terakhir keburu ditiup. Allah mendapati kita nggak mengasihi Dia, bahaya, saudara. Amin. Makanya firman Tuhan tentang penyembah yang benar. Pertama kali Tuhan wahyukan kepada siapa? Wanita Samaria, ya? Betul ya? Ya. Ya. Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Betul kan? Ya kan? Tetapi saatnya akan tiba, bahkan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Berarti menjadi penyembah yang benar merupakan kehendak Bapa. Ada amin? Amin. Artinya apa? Spirit to spirit. Benar-benar roh kita ini benar-benar mengalami perjumpaan dengan Bapa. Susah ya Pastor Abigail. Gimana ya dengar suara Tuhan ya? Itu kan cuma milik pendeta. Itu kan cuma milik orang yang punya karunia kenabian. No. Siapa bilang? Di sini sudah berapa banyak yang dengar suara Tuhan? Sering. Berapa banyak? Sering. Sudah dengar suara Tuhan? Gak ada yang angkat tangan? Yuk jangan ragu-ragu. Semua udah pada mandi tadi kan? Yes. Yuk angkat tangan. Yang gak angkat tangan ketahuan gak mandi. Yuk yang udah dengar suara Tuhan. Yuk. Iya. Ketika kita melakukan hal yang Kita buka dulu yuk. Kitab Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 4. Ibrani.
Kitab Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 4. Biar paradigma gereja Tuhan diubahkan lewat firman Tuhan. Yuk kita baca. 3, 2, 1. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Ini berbicara mengenai bait Allah, tabernakel, ya. Ayat 2, sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Next. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Yes. Next. 4. Di situ terdapat apa? Mesbah. Mesbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas, dan di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Yes. Ada amin? Amen. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasih Tuhan Yesus, pada zaman perjanjian lama, bait Allah, tabernakel itu susunannya gimana? Semua pasti tahu. Bagian luar apa? Pelataran. Di situ ada kolam pembasuhan kaki, betul ya? Ya. Lalu masuk ruang kudus. Yes. Ya, di situ ada mezbah pembakaran, lalu 7 kaki dian emas, satu lagi meja roti sajian. Sajian, ya. Di dalam ada ruang maha kudus. Di situ ada apa? Zaman perjanjian lama, saudara, ada tabut Allah, cuma satu benda toh. Ya. Betul? Ini zaman perjanjian baru. Kitab ini ditulis, saudara. Setelah Tuhan Yesus lahir, dia mati, dia bangkit, dia kembali terangkat ke surga. Sekarang susunan tabernakel sudah berubah. Sudah tidak ada lagi pelataran. Yes. Kenapa? Ya, ya. Sebab kitab Wahyu mencatat pelataran hanya untuk diinjak oleh bangsa-bangsa. Ada amin? Ya. Amin. Yes. Darah Tuhan Yesus tidak ditumpahkan supaya nasib kita cuma diinjak oleh bangsa-bangsa. Amin. Justru hari-hari ini, apa janji Tuhan? Berkat bangsa-bangsa, berkat dari seberang laut akan mengalir masuk ke dalam rumah perbendaharaan. Amin. Ada amin? Haleluya, yes. Makanya hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi bukan hidup sungguh-sungguh supaya jadi orang kaya. Bukan, Tuhan gak mau kita cita-cita jadi orang kaya. Jangan, saudara. Ada amin? Berkat itu mengalir sendiri, saudara. Yes. Ya. Lalu bagian yang paling dalam di ruang maha kudus, setelah Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus kembali terangkat ke surga. Sekarang di situ bukan hanya ada tabut Allah, tapi ada satu benda lagi, apa? Dikatakan mezbah pembakaran. Dupa itu sudah pindah ke ruang maha kudus. Itu lambang apa? Mezbah pembakaran itu lambang doa, pujian, penyembahan. Yes. Artinya apa? Lewat doa, pujian, penyembahan saudara sebagai orang percaya, engkau punya akses langsung untuk ketemu dengan Amin. Tuhan. Amin. Ada Yes. amin? Haleluya. Kan kita nggak pernah menjumpai dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes waktu Yesus tergantung di Kalvari, tergantung di kayu salib. Darahku nih cuma buat pendeta, cuma buat gembala ya. Kamu cuma jemaat bagi-bagi warta. Mikir-mikir, ada gitu Tuhan Yesus bilang? No. Enggak ya? Darah Yesus buat siapa? Semua. Buat siapa? Buat semua orang percaya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara di sini semua orang percaya. Haleluya. Anda semua punya akses untuk ketemu Tuhan. Haleluya. Bisa ngobrol karib dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu, mulai tahun ini Tuhan sedang buat perbedaan antara orang-orang Kristen yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan sama orang Kristen yang cuma asal-asalan ikut Tuhan. Yes. Tuhan sedang buat perbedaan. Haleluya. Ya. Memasuki tahun 2023, tahun kegelapan lah, krisis lah, macam-macam. Bahkan diprediksi satu hari itu akan ada 200.000 orang yang mati karena kelaparan. Tahun kegelapan, masa kegelapan paling susah mulai tahun 2023. Tapi saudara, kitab Ibrani pasal 12 katakan apa? Saudara dan saya ada dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Amin. Amin. Yes. Kalau kita sempat mengalami goncangan, kalau kita ikut-ikutan resesi sama orang dunia, apa yang salah? Berarti kita belum terhubung dengan kerajaan itu. Amin. Amin. Saudara pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu? Surga lagi nggak bisa memberkati Abraham karena surga lagi bangkrut. Ada?